Halo semuanya, aku Arif dan selamat datang di Imagine meeting you here, Lois. Apa yang terjadi jika suatu ketika Superman lepas kontrol. Hampir semua penggemar karakter Superman pasti pernah berpikir seperti itu. Sosok superhero dengan kekuatan dewa, tapi dengan hati yang penuh kasih, apa jadinya jika suatu ketika Superman bermaksud menguasai dunia? Itulah yang menjadi dasar dari cerita Injustice. Di video kali ini, aku akan mereview film animasi yang baru saja dirilis dan sedang menjadi perbincangan yang cukup hangat di antara penggemar DC, khususnya penggemar seri Injustice God Among Us. Cerita ini sudah cukup populer, bahkan gamenya sudah dibuat 2 kali, dan adaptasi komiknya juga lumayan sukses. Meskipun aku belum pernah memainkan gamenya sama sekali, tapi aku sudah pernah membaca seri komiknya. Dan bisa kukatakan, ini merupakan salah satu seri komik Superman terbaik yang pernah ada. Ceritanya cukup berani, konfliknya juga lumayan rumit meskipun diawali dengan permasalahan yang cukup sederhana, dan melibatkan banyak tokoh, sehingga beberapa karakter juga memiliki alur ceritanya tersendiri. Intinya, Injustice ini merupakan cerita yang terlampau besar jika disajikan dalam sebuah film yang berdurasi hanya sekitar 1-2 jam. Dan disitulah letak permasalahannya. Sebelumnya aku ingin mengingatkan bahwa di video ini nantinya akan memiliki banyak spoiler tentang seri Injustice baik dari versi komik maupun versi animasinya. Jadi buat kalian yang nggak tahan dengan spoiler, kusarankan untuk membaca komiknya atau menonton filmnya terlebih dahulu. Dan buat kalian yang nggak peduli dengan spoiler, stay dimanapun kalian berada dan selamat menikmati video ini. Aku juga mengucapkan selamat datang buat kalian yang baru pertama kali nonton video dari Disclip. Dan jika kalian tertarik dengan konten-konten dari channel kami, dengan senang hati kupersilakan untuk mensubscribe channel ini. Dan silahkan menyalakan lonceng notifikasi biar gak ketinggalan video terbaru dari kami. Now let's get started. Di sini aku memposisikan diri sebagai penggemar komik DC yang menonton adaptasi filmnya, dan juga sebagai orang awam yang sama sekali nggak mengetahui origin story. Dan sayangnya aku katakan, film ini tetap flop meskipun dipandang dari 2 sisi. Mungkin bagi kalian yang nggak tahu origin story dan menonton film ini berpikir, film ini baik-baik aja kok. Visualnya keren, voice aktornya lumayan, ya benar, aku setuju dengan itu. Tapi, penyusunan alur cerita yang dibelokkan secara paksa dari sumber aslinya akan tetap terlihat kacau meskipun kita mengesampingkan dari original story itu sendiri. Dan bagaimana kacau yang aku maksud itu bisa kita bicarakan nanti. Sekarang aku ingin memulai pembahasan mengapa film ini sangat gagal jika dibandingkan dengan seri komiknya. Film Injustice ini masih memiliki pokok permasalahan yang sama dengan versi komik. Joker mulai bosan karena selalu kalah dengan Batman. Ia lalu membuat rencana baru yang lebih nekat, yaitu mengincar Superman. Atau lebih tepatnya, mengincar Lois Lane yang pada saat itu sedang hamil. Tapi itu bertujuan juga untuk mengacaukan Superman. Singkat cerita, Joker berhasil menculik Lois Lane dan membuat Superman berhalusinasi bahwa Lois Lane itu Doomsday. Superman kemudian membunuh Lois Lane dan di saat yang sama mengaktifkan bom yang kemudian menghancurkan seluruh kota metropolis. Superman yang sedang dalam keadaan berduka kemudian membunuh Joker tepat di hadapan Batman, yang mana pada saat itu melarang Superman untuk membunuh siapapun. Dan dari situlah rezim kediktatoran Superman dimulai. Ada banyak sekali tokoh dan momen penting yang sama sekali tidak dihadirkan dalam versi film. Dan Flash adalah orang pertama dalam daftar. Di film dia memang muncul, tapi yang dia lakukan hanyalah berputar-putar di dalam gorong-gorong kota, yang mana kemudian langsung terkena jebakan dari Joker. Dan tamat riwayatnya. That's it. Dan itu semua terjadi kurang dari 10 menit pertama sejak film ini dimulai. Kita sama sekali tidak bisa menyaksikan berbagai momen penting yang melibatkan Flash di dalamnya. Salah satunya adalah ketika Superman menghabisi superhero bernama Galaxor yang pada saat itu sedang memprotes kediktatoran Superman. Flash, yang waktu itu masih pro Superman, bermaksud menyelamatkan Galaxor yang terluka parah.
Hingga akhirnya dia menyadari bahwa Galactor itu ternyata seorang anak muda yang sangat mengidolakan Justice League, terutama Flash itu sendiri. Dari situlah Flash mulai mempertanyakan keputusannya dalam mendukung Superman. Keberadaan Green Lantern di sini juga menjadi sesuatu yang sia-sia. Seharusnya kita mendapatkan perang skala besar antara Green Lantern Corps melawan rezim Superman di bumi yang melibatkan Sinestro Corps juga. Kita juga kehilangan kesempatan untuk melihat saat-saat Superman mengenakan Yellow Lantern. Dan yang kita dapatkan dari film cuma Superman berhasil merebut cincin Hal Jordan secara cepat tanpa ada suatu adegan yang berarti. Konflik antara Aquaman dengan Superman juga tidak dihadirkan dalam film ini. Aquaman hanya mengatakan bahwa ia tidak setuju dengan cara Superman mengatur semuanya dan memutuskan untuk keluar dari Justice League. Di komik, tidak sesimpel itu. Aquaman tidak suka jika Superman mencampuri urusannya dalam mengatur laut dan memutuskan untuk mendeklarasikan perang dengan daratan. Superman dengan kekuatan dewanya pergi ke dasar laut lalu mengangkat seluruh pulau Atlantis dan memindahkannya ke gurun pasir. Masih ada banyak tokoh penting yang absen seperti Black Canary, Dr. Fate, Alfred. Nah, Alfred ini seharusnya menjadi kuda hitam dalam cerita Injustice. Jadi ceritanya, Bruce Wayne aka Batman sedang meneliti pil super agar dapat membuat replikanya. Dinamakan pil super karena siapapun yang menelan pil itu akan mendapatkan kekuatan Kryptonian. Superman yang mengetahui hal ini langsung menerobos Batcave dan meremukan tulang belakang Batman. Alfred yang pada saat itu sedang berada di sana memanfaatkan momen itu untuk menelan pil super dan tebak apa yang terjadi selanjutnya. Alfred berhasil mengajar Superman dan menang. Bayangkan, momen sepenting itu, momen seepik itu sama sekali tidak dihadirkan dalam versi film. Sedangkan momen-momen yang dihadirkan dalam versi film nyatanya nggak memiliki impact yang berarti. Contohnya seperti momen kebersamaan Harley Quinn dengan Green Arrow yang harusnya kita dapat melihat sisi lain dari Harley Quinn, tapi nyatanya di film itu Harley Quinn tetap dibuat seperti orang tolol. Ada lagi kematian Nightwing yang rasanya nggak ngena aja gitu. Puncak konflik di film ini juga sama sekali nggak masuk akal. Kok bisa-bisanya Ra's al Ghul yang menjadi orang paling berkuasa di sini? Dan keputusan Superman untuk menggunakan Amazon sebagai pengawas keamanan di Smallville adalah keputusan yang sangat-sangat konyol. Terus bagian mana dari film ini yang terlihat sangat kacau meskipun kita mengesampingkan semua origin story-nya? Superman versi tiran yang mulai menghalalkan segala cara dan tidak mau mendengar siapapun, seketika langsung takluk di hadapan Lois Lane yang berasal dari universe lain. Dan itu semua berlangsung sangat cepat. Lois Lane datang, "Hei, sadarlah." Superman terus tiba-tiba sadar bahwa dia salah. "Oh, aku sadar, penjarakan aku." Terus dia pergi, Lois Lane kembali ke universe-nya lagi. Dan lebih parahnya, di akhir film, semua itu diakhiri dengan Batman berciuman dengan Catwoman di tempat itu juga. Tempat di mana Cyborg mati, Hawkman mati. Really, Batman? Sangat sulit untuk menemukan sisi positif dari film ini. Sangat disayangkan memang. Padahal aku sendiri merasa bahwa animasi DC itu memiliki level yang sangat berbeda. Dan kalau mau membandingkan, sebenarnya animasi DC itu jauh lebih baik daripada Marvel. Baik dari segi visualnya maupun dari story-nya. Tapi untuk kali ini, no. Ya, walaupun seri Injustice ini akan memiliki hasil yang berbeda kalau misalkan dibuat menjadi series gitu. Yang penting nggak dimampatkan dalam sebuah film yang hanya berdurasi 1-2 jam aja. Karena itu untuk film Injustice ini aku kasih skor 5/10. Oke, mungkin itu aja review tentang film Injustice dari Disklik kali ini. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa untuk klik like. Dan jika kalian memiliki rekomendasi entah itu tentang film, series, anime, atau game, silahkan semua ditulis di kolom komentar.
and see you next time.